Oi, di video kali ini gue pengen unboxing dan sedikit ngejelasin paket head-on gue dari Cina. Sebenarnya nggak semua paketnya dari Cina. Jadi di dalam dus ini ada 3 item, yang dimana 2 item dari Cina dan 1 item dari Jakarta. Dan kebetulan paket 2 item yang dari Cina itu nyampe ke tempat temen gue. Dan temen gue udah bantuin gue nyari buat bahan-bahan konten gue, nyari parts yang kurang, dan setelah dapat dikumpulin jadi satu dan dikirim ke gua dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya ada 1 item lagi dari Cina yang belum nyampe ke sini, jadinya ya udah unboxing yang udah dulu aja kali ya, daripada kelamaan nunggu. Dan sebenarnya gue udah excited banget, men. Udah nggak sabar banget gue pengen unbox dan gue pengen replace, pengen pasang ke tempat yang semestinya. Ya, mungkin lu masih bingung lah apa ini dalamnya. Intinya di sini gue free dulu, kita nggak ngebahas soal gadget dulu karena dari kemarin gadget mulu kan. Jadi ada selingannya lah sedikit lah, karena berhubung channel nggak jelas ini emang bukan ngebahas soal gadget juga. Jadinya ya yang gue upload juga ya apalagi yang menurut gue lagi mood aja buat gue upload, dan memang lagi ada bahan buat gue jadiin konten. Dan gue sumpah excited banget sama barang ini, cuy. Sebenarnya gue mesennya udah lama tapi baru banget nyampe, dan temen gue juga sibuk nyariin item ketiganya, parts ketiganya. Gue nggak mau dijadiin konten sebelum item yang ketiga itu ketemu, dan sekarang sudah jadi satu dus, satu packaging. Ya, daripada gue banyak bacot, mendingan langsung kita unbox saja. Dan sedikit jadi di video ini belum ada video rakitnya, lebih ke apa ya, gue ngejelasin alasan gue kenapa beli dan alasan kenapa gue harus pakai yang seperti ini dan ini dan ini. Ya pokoknya ini video ini sebenarnya adalah salah satu janji gue lah. Ya, seperti yang lo lihat di sini ada 2 packaging yang terbungkus rapi, karena yang 2 ini dikirim dari Cina Shenzhen, sedangkan yang satunya lagi teman gue nyari sendiri di Jakarta. Dan di sini lo bisa lihat ada 2 paket, yang ini dari Shenzhen, ini dari Cina. Itu pengirimannya sekitar 1 mingguan lebih kalau nggak salah. Gue nggak tahu pasti soalnya yang order teman gue. Dan masih ada 1 paket gue lagi dari Cina yang belum nyampe. Oke, dari sini lu udah bisa lihat kan cuy, gue order paket hedon itu khusus RC gue. Iya, RC Jeep gue ala-ala, ya ala-ala Predator itulah yang kemarin-kemarin gue videoin. Pokoknya lo tonton aja video ini sampai habis, nanti gue kasih penjelasan semuanya totalnya kenapa gue mesen parts-parts ini.
Dan sebenarnya ini adalah salah satu hutang yang kayak tadi gue bilang, gue punya hutang konten yang dimana pada bulan itu sekitar November 2019 kalau nggak salah. November apa Desember gue lupa, sekitar segitu pokoknya akhir 2019. Waktu gue jalan-jalan ke Sumatera, touring ke Sumatera, gue off-road-off-roadan, gue bilang nanti RC ini bakal gue modifikasi. Nah, you know lah, janji adalah hutang kan, meskipun telat, tapi at least daripada nggak ditepatin, mendingan gue tepatin meskipun sedikit-sedikit telat. Karena gue baru buka lagi list-list konten yang gue janjiin yang udah terrealisasi, udah gue coret. Dan salah satu yang belum tercoret adalah modifikasi RC off-road yang gue punya. Oke, di sini lo bisa lihat ada 3 item parts yang dimana ya gue cerita dulu deh soal RC gue ini. Jadi ini adalah ala-ala Predator, lo bisa lihat sini. Ini gue beli, ini scale 1:10, ini jenis Propo tapi bukan yang high end banget. Gue beli harganya itu 4.150.000. Gue beli di daerah Sumatera, gue nggak mau spesifik bilang, pokoknya gue belinya waktu di Sumatera. Dan mungkin lo juga paham banget, waktu gue touring ke Sumatera lah gue beli, intinya kayak gitulah. Dan harganya ini sebenarnya kalau lo beli langsung dari luar negeri itu harganya 3 jutaan. Bahkan sekarang gue cek ada yang jual sekitar 3,5 juta, 3,1 juta. Kalau dulu banget itu buat lo dapetin harga 3 juta itu lo harus beli dari luar. Oke, sekarang kita fokus ke partsnya. Untuk parts ini sebenarnya ini salah satu parts yang direkomendasiin sama yang komen di video-video off-road gue, karena RC gue ini sempat nyangkut, ya meskipun 4 wheel drive, ya gitulah, namanya juga gue masih copok, masih pemula, masih banyak belajar. ya sambil belajar gitu cuy, jadi santai-santai aja. Jadi lu pade kalau nggak salah banyak yang komen, bang pakai winch dong. Jadi akhirnya ya udahlah gue cari winch. Kebetulan sekarang lagi pandemi juga kan, akhirnya gue order dari luar dan ini udah nyampe ala-ala warn gitu. Dan ini gue pasangin, gue aplikasiin sini dengan scale sama-sama 1:10. Jadi menurut gue untuk fit size-nya itu menurut gue sama sih. Dan ya alasan gue kenapa gue pasangin winch juga karena gue nggak proper, maksudnya nggak proper lah antara tempat dan si skillnya sendiri. Gue masih belum oke banget, jadinya ya masih banyak belajar. Akhirnya ya udahlah, daripada nyangkut nggak bagus sinematik gitu kan, akhirnya ya udahlah gue lengkapin dengan winch. Dan seperti yang lo lihat, pilihan gue jatuh ke model ala-ala One yang satu ini. Dan untuk part selanjutnya adalah untuk shock sebenarnya ini gue kasih penjelasan dulu lebih detail mengenai shock yang gue punya ini, yang gue order ini. Untuk shock lo bisa lihat sini, ini ada kayak alur baut gitu. Nah ini buat ngejust kekerasan si per ini. Jadi ada yang pakai sub tank gitu, gue milih yang simpel aja, yang polos-polos aja, yang penting berguna buat RC gue. Dan sorry banget nih men, RC gue ini bukan yang RC sampai 8 juta, 9 juta, 12 juta, enggak. Gue ini masih cupu banget, masih masih newbie banget lah masalah off-roadan, jadinya dari yang bawah-bawah dulu lah ya. Dan ini gue juga belajar modifikasi sikit-sikit. Nah untuk shocknya gue pilih yang model seperti ini karena bisa di-adjust kekerasannya. Keras enggaknya itu tinggal diputer aja kayak alur baut itu yang tadi gue tunjuk pakai obeng. Dan ini shock sesuai harapan gue, lebih kaku, lebih enak, dan ya bisa di-adjust. Dan coba lu perhatiin dah, waktu gue tekan ini berasa banget kerasnya. Dan alasan terkuat gue juga adalah di samping dari shocknya yang benar-benar emang harus di-upgrade, lo bisa lihat di sini cuy. Ini shocknya bentuknya udah nggak karuan men. Lo bisa lihat ada karat di sini. Di shocknya itu karat di mana-mana lah intinya. Udah nggak enak banget dilihat. Dan kalau lo perhatiin posisi RC gue ini, dia agak membungkuk ke belakang. Ini mana nih kayak kurang gagah lah dilihat. Ini bagian depan ini jarak sumbunya nih oke banget, ground clearance-nya oke banget. Sedangkan ya di bagian belakangnya itu parah banget, sedih banget. Ini apalagi kompartemen baterainya, posisi baterainya itu, dudukan baterainya, tempat baterai ada di bagian belakang. Ini mana kalau gue taruh baterai ini lebih mendem ke bawah lagi bagian posisi belakangnya. Jadi bentuknya tuh nggak karuan banget.
Jadi bagian depannya mendongak ke atas, bagian belakangnya kayak ya kayak berat gitulah ke belakang. Jadi kayak nungging ke depan gitu. Jadi menurut gue ya udahlah, daripada gue bikin video off-roadnya jelek, lebih baik shocknya gue ganti. Dan terus alasan terakhir gue ganti shocknya adalah, jadi si shocknya ini memang empuk banget men. Untuk travel garden itu bagus banget, kayak ngayun-ngayun lembut-lembut gimana gitu kan. Tapi ya dengan adanya fitur-fitur ngayun ini, jarak travel garden ini kan lumayan tinggi kan sungguhnya. Karena jarak travelnya ini lumayan terlalu jauh, jadi ada minus yang nggak bisa gua toleransi di RC ini. Ya, yang dimana ke apa ya, membal si shock ini nih udah nggak sepresisi dulu lagi, udah nggak seoke dulu lagi, udah nggak seperkasa dulu lagi waktu gue beli si RC ini. Jadi kalau gue taruh GoPro di atapnya nih, di bodinya ini gue taruh GoPro, dan ketika bodinya udah miring gini kayak belok kanan kiri gitu, kalau udah miring ke kanan ya udah dia nggak bakal balik lagi buat nahan beban si GoPro itu. Ya itu ngeselin banget cuy. Dan gua sedikit perjelas deh, sejelek apa shock bawaan RC off-road gue pada saat ini. Lu bisa lihat kejam banget sih yang punya, kayak nggak ngotak gitu. Mainin RC aturan abis main di air laut gitu, air pantai gitu, disiram dulu, dilap, dikeringin. Ini main lumpur, main di pinggir pantai, kena air garam, kena air lumpur, pokoknya kena basahan, didiemin ya nggak dikeringin. Dan akhirnya shocknya begini dan bentuknya udah jelek banget. Udah nggak membal, udah nggak sempuk dulu lagi. Ya, ini belum seberapa cuy. Ini shock yang lu lihat mungkin masih sekilas karat. Nah, ini gua zoom nih, gua perdekat maksud gue. Lu bisa lihat nih karat-karat yang ada di per gua ini udah parah banget, udah nggak ngotak banget, sumpah. Ini nggak ngotak banget. Ini bentuknya udah nggak karuan lagi, kayak udah mau kropos gitu kan. Ini gua zoom deh tuh, lu bisa lihat tuh, udah parah. Jadinya ini salah satu alasan terkuat gue buat ngeganti shocknya. Dan parts terakhir adalah motor elektrik ya, dinamonya sendiri cuy. Tapi ini nggak langsung langsung gue instalasi di RC gue. Kenapa? Karena dinamonya sendiri, motor elektriknya ini masih jos-jos aja, masih oke-oke aja. Cuman ya gue ngerasain kayak ada penurunan performa sedikit. Nah lu bisa lihat nih lebih jelas dah. Ini gue perjelas nih tuh, karat parah. Emang yang punya tuh ya gitulah. Yang punya tuh cuman sayang sama barang tuh yang mulus-mulus, yang montok, yang gitulah. Kalau barang-barang benda mati tuh jarang dirawat sama yang punya channel ini. Dan lu bisa lihat sini, alasan terkuat gue masih mengandalkan motor elektrik ini, dia ada pendingin buat brushnya, jadi nggak gampang geseng. Sedangkan untuk motor elektrik dari bawaan parts Tamiya ini nggak ada pendingin buat brushnya. Dan kalau buat kuatan mana gue belum ngetes antara ini dengan bawaan yang ada di RC gue belum ngetes. Tapi so far untuk performance dari RC gue memang sudah ada penurunan sedikit, tapi masih jos. Jadi ya masih belum gue ganti lah untuk dinamo ini. Tapi untuk jangka panjang kemungkinan besar bakal gue ganti. Jadi mumpung lagi nyari-nyari parts buat RC ini, jadi sekalian aja gue stok. Dan ya di antara parts hedon ini masih ada beberapa parts lagi yang belum sampai. Yang dari Cina ada satu item lagi. Dan perintilannya tuh masih lumayan banyak lagi yang belum melekat dan yang belum gue unbox juga. Satu persatu dulu lah ya. Dan coba dong lu tulis juga di kolom komentar apalagi nih yang harus gue rubah di RC off-road gue yang satu ini. Sebenarnya pengen banget gue upgrade RC gue jadi yang lebih jos lagi, cuman ya karena gue juga masih pemula, masih harus belajar juga. Jadinya ya buat hobi RC gue yang satu ini kita step by step dulu kali ya. Dan untuk video perakitannya tenang cuy. Pokoknya ya minggu antara minggu ini atau minggu besok udah ada video perakitannya. Jadi lu stay tune aja di channel ini. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Thank you banget yang udah mau nonton dan udah mau mampir di video ini. Jangan lupa komen kritik di kolom komentar cuy. Oh ya, satu lagi, gue minta masukannya dong buat modifikasi RC off-road gue yang satu ini biar lebih kelihatan sangar gitu, ya nggak sih?